Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah pengajian Ahad rahimakumullah, ini saya bawa masih yang disusun oleh Majelis Tasbih dan Tajdid PWN Daerah Istimewa Yogyakarta, tuntunan ibadah di bulan Dzulhijjah. Ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu tentu beberapa hal sudah kita sampaikan. Ya, kegiatan satunya adalah kita di takbir itu mulai subuh hari Arafah. Itu berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukabbiru ba'da sholatil fajri yauma Arafah ila sholatil asri fi akhir ayyam tasrik. Sungguh Rasulullah SAW itu bertakbir mulai subuh hari Arafah sampai sholat asar terakhir pada hari sholat asar pada hari tasrik terakhir. Jadi kita takbir mulai 9, 10, 11, 12, dan 13 di 5 hari 4 malam. Jadi berbeda dengan Idul Fitri mulai malam Id sampai menjelang sholat Id. Dan ini seringkali kita lupa. Yang sudah tahu kadang lupa, yang tidak tahu dia mulai maghrib, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang duhurnya baru ingatnya, ya takbiran mulai subuh. Kalau sekalian, nah kemudian ini kemungkinan kan memang besok ada 2 kali lagi seperti itu Fitri kemarin. Ini sudah kita sampaikan mengapa berbeda. Ini di pertemuan yang lalu insya Allah. Nah perbedaan itu ya sesuatu yang hal yang biasa dalam perkara fikih, itu tidak mempengaruhi akidah. Tetap insya Allah dua-duanya diterima asal memang dengan ilmunya masing-masing. Ya, dalam perkara ijtihad itu, ijtihad satu ulama tidak bisa menggugurkan ijtihad ulama yang lain. Ya, itu berlaku seperti itu. Jadi masing-masing ya sudah, kalau memang sudah merasa ini yang benar begini ya sudah bertahan di situ, dan itu insya Allah diterima oleh Allah. Kemudian kita masuk ya, pada kurbannya. Nah untuk binatang kurban ini kadang-kadang kan kita mencari yang musinnah, ya, yang musinnah atau sudah mencapai umur. Sementara hukum kurban sendiri mayoritas ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah. Nanti kita ada sampai insya Allah untuk cara menyembelih, sampai doa-doa yang harus dibaca oleh orang yang mau menyembelih. Ini sudah. Yang untuk binatang kurban sendiri, ketika memang tidak mendapatkan yang musinnah,
yang mendapatkan sampai umurnya itu boleh menyembelih yang jazaan atau yang tidak sampai umur. Ketika memang tidak bisa mendapatkan yang musinah, bisa karena tidak adanya binatang kurban atau memang uangnya tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi itu boleh. Dan hadis-hadis yang bolehkan itu banyak. Rasulullah pernah membagi binatang kurban kambing, dibagi oleh Rasulullah. Ternyata petugas yang diberi amanah untuk membagikan itu menyampaikan yang musinah sudah habis, tinggal atur. Nah, anak kambing. Nah kemudian Rasulullah menyampaikan ya sudah, berkorbanlah dengan atur itu, dengan anak kambing. Sehingga nanti misalnya begini, di sekolah ada 5 guru misalnya. Padahal kalau 5 itu iurannya sama, tentu tidak akan mencapai yang 7 orang dengan iuran yang sama. Kalau kita ambil 3 juta, maka kalau 7 orang ya ketemunya 21, itu dapat yang lumayan. Kalau sapi Bali juga lumayan cukup besar. Kalau kemarin kita dapat informasi yang paling murah itu 16 juta yang sapi Bali. Berarti harga 21 itu sudah cukup besar. Apalagi kalau iurannya 3,5 misalnya. Nah ini kalau cuma 5 orang, ada guru misalnya 5 orang dan tidak mendapatkan yang lain. Sementara iuran dari anak-anak yang 20.000, kayak 30, 10.000 itu mencukupi mengisi 2. Jadi kalau diisi akan dapat 6 juta di situ. Oh ini bisa dijadikan satu dengan gabungan dari yang 5 tadi. Kalau seperti itu maka kasihan yang 5 orang. Karena hukumnya nanti bukan hukum kurban, tapi sedekah. Kenapa? Karena lebih dari 7. Padahal syarat untuk sapi itu maksimal 7 orang. Sehingga tidak bisa 6 juta dianggap 2, tidak bisa, karena itu banyak orang. Sehingga yang 2 itu bisa latihan kurban atau sedekah, yang 5 memang kurban, itu harus dipisahkan. Atau sekaliannya dia beli 7 ekor kambing misalnya, itu malah lebih aman. Atau yang 5 tadi, misalnya beli yang sapi Bali yang paling murah pun tidak dapat, yang sudah mencapai umur, karena yang paling murah misalnya 16, boleh cari anak sapi atau jadaan tadi. Karena apa? Uangnya yang tidak sampai. Uangnya yang tidak sampai. Maka itu boleh jadaan di situ. Jadi memang musinah itu salah satu, tapi bukan syarat mutlak untuk berkurban. Jadi tidak mencapai umur pun kalau memang dapatnya itu bisa. Tetapi kalau misalnya ada musinah, misalnya ada kambing, dia harganya bagus, karena kambingnya besar, harganya 4 juta. Tapi dia belum musinah, belum poel. Sementara ada yang kambing harganya 3,5, dia musinah, maka yang diutamakan yang 3,5. Walaupun lebih kecil, karena sudah sampai umur. Nah kemudian jantan dan betina, maka yang diutamakan adalah yang jantan. Nah kemudian termasuk sahibul kurban itu nanti dilarang menjual kulit. Tapi memanfaatkan boleh. Jadi Rasulullah merintahkan untuk orang yang berkurban itu boleh memanfaatkan kulit
binatang kurbannya, tapi tidak boleh menjual. Jadi yang berkurban tidak boleh menjual, panitianya juga tidak boleh menjual kalau untuk panitia. Nah, bagaimana kemudian dibagikan memang kulit-kulitnya itu? Nah, mungkin bisa dialokasikan, misalnya ada guru TPA-nya di situ, ataukah ada anak-anak TPA, nah bisa dialokasikan di sana. Itu lebih aman. Walaupun nanti panitia membantu menjualkan. Jadi bukan panitia sendiri untuk diambil atau malah mungkin ditukarkan daging, ya, nanti bisa dialokasikan di sana. Itu lebih mendekati dalil daripada kita cari yang lain. Atau malah seperti di Gunung Kidul, ya satu Gunung Kidul itu ada dulu pernah kami di daerah Gading 7 dulu kami sana. Pastor, orang sana itu kambingnya itu dipompa. Jadi selamatnya dipompa, kemudian dikerok. Jadi termasuk kulit kambing itu dibagi dan bisa dimakan karena sudah nggak ada bulunya, karena dikerok. Jadi bulu-bulunya sudah hilang. Jadi daging kambing. Itu kalau mau seperti itu lebih dekat ya. Bapak sekalian, nah kemudian pada saat kita menyembelih nanti binatang kurban itu, salah satunya adalah dengan menghadapkan ke arah kiblat. Dengan menghadapkan ke arah kiblat. Jadi baik di sini, ya, di tuntunan ibadah di bulan Dzulhijjah ini juga ada. Jadi menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat. Jadi Rasulullah ini menghadapkan kedua kambing yang beliau sembelih itu wajhahuma. Jadi menghadapkan di situ ke arah kiblat. Tapi ini bukan syarat mutlak. Boleh tidak menghadap ke arah kiblat, tidak batal, tetap bisa. Apalagi kalau sedang merobohkan sapinya wis wedi, kesulitan, nyeret yang boyoke loro, itu boleh ya menghadapnya sapi itu juga boleh. Tapi tidak mendapatkan sunnah menghadapkan ke arah kiblat. Dan sunnah-sunnah yang lain, ini kalau di awal buku kedua Nailul Autor ini, terjemah Nailul Autor yang ringkasan ini, salah satu sunnah di situ adalah mengalungi binatang kurban. Ini yang mungkin juga jarang kita kerjakan. Jadi binatang kurban itu dikalungi, mungkin diberi angka ya tidak apa-apa. Jadi rombongan siji, rombongan loro, rombongan telu, tidak apa-apa. Ya pakai tali rafia saja. Orang satu kopi emas untuk ngalungi sapi. Ya emas rafia, tali rafia. Nah kemudian bandole, apa itu jadi kalungnya itu? Yo apa namanya? Itu kardus itu yang ditulis yo tadi. Nah itu sudah. Ini salah satu hikmahnya. Ternyata itu di dalam hadis yang lain tentang pengiriman binatang kurban. Jadi misalnya kita di sini ada baksos misalnya, ini dari masjid atau dari mana? Katakan baksos misalnya di lereng Girimulyo Kausa. Perjalanan yang seperti itu, kadang binatang itu mabuk, bahkan mungkin menjadikan dia mati di perjalanan. Kalau sudah mabuknya berat dan khawatir kalau tidak segera disembelih dia mati sendiri, maka binatang kurban itu disembelih. Kemudian kalung kurban itu ditaruh di darah. Itu sunahnya seperti itu. Jadi untuk mengatasi apa ketika dalam perjalanan, salah satunya adalah
ketika binatang kurban itu kepayahan, itu bisa disembelih. Nah, nanti kalungnya itu ditaruh di darat. Dan ini kita sangat jarang itu. Bahkan mungkin belum pernah. Kayak kurang kerjaan ngalungi terus itu. Padahal kita ada sunahnya juga itu. Jadi banyak sunah terkait dengan kurban yang kita mungkin ya jarang mengerjakan di situ. Satu, ngalungi itu mungkin larang. Yang kedua, menghadapkan ke arah kiblat itu merepoti mungkin. Kalau ada alatnya tidak ada masalah. Seperti di masjid sini alatnya bisa. Walaupun sapinya besar itu tetap bisa dihadapkan ke arah kiblat. Tapi untuk masjid atau yang tidak, tempat-tempat yang tidak punya alat, itu persoalan gitu. Merobohkan sapinya sendiri sudah persoalan sendiri gitu. Apalagi kalau tidak ada jagalnya, isone wong beleh tok ora iso ngrubuhke. Nah, itu. Apalagi kalau seperti daerah Kalimantan, sapi yang tidak dikeluh itu kan juga susah itu. Jadi seperti ngalungi kambing itu di sana sapi itu. Jadi merobohnya ya setengah mati. Kadang orang ditumbuk kan. Bapak sekalian, nah kemudian ada bagaimana daging yang mau kita makan itu. Ya, ini daging yang mau kita makan. Nanti kita banyak diskusi terkait dengan hal itu. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36 bagian pertengahan. Di sini menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Itu katakan fadhkurullaha 'alaiha shawab. Maka sebutlah nama Allah oleh kalian menyembelih unta dalam keadaan unta itu berdiri. Kalau di hadis-hadisnya itu dalam keadaan berdiri dan diikat kaki kirinya. Jadi kaki kiri unta diikat. Kemudian faidawa dapat junubuha, ketika unta itu sudah rebah, fakulu minha wa aqimul qani'ah wal mu'ah. Maka makanlah sebagian dari dagingnya dan beri makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Qani itu ya qani'ah itu qanaah, orang yang merasa cukup dengan yang ada padanya. Karena merasa cukup dia tidak minta-minta. Nah itu orang diberi. Sehingga di sini ada kemarin kita ngisi di Mentak Rejo kalau nggak salah. Apa Mentak Rejo yang artinya ledai? Tidak. Di situ itu kalau kurban itu tidak pernah makan daging kurban. Di masjid tapi sing dipangan Pak, lauknya itu ayam. Jadi nggak pernah mereka itu ngambil dari daging kurban kemudian dimasak, nggak pernah. Mereka beli ayam sendiri. Loh ngapain ya? Nanti mengurangi jatah untuk dibagi. Ya otomatis kalau dimakan itu mesti jatahnya akan berkurang yang dibagikan. Jadi ya diambil, sebagian dimakan, sohibul kurban juga boleh makan. Sebagian sohibul kurban itu ada yang diberi sepertiga. Nah, sepertiga itu yang dimakan bareng-bareng dengan jamaah. Ada yang tidak begitu. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Mau diambil sepertiga dulu, kemudian yang 2/3 dimasak misalnya. Untuk orang-orang yang bekerja itu juga tidak ada masalah. Karena di situ makan sebagiannya, beri makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Orang yang ke masjid kalau sudah kurban itu biasanya yang datang lebih banyak daripada hari-hari biasa. Wong sing ora tau sholat di masjid. Kadang itu wis ora agamanya Islam yo sik teko. Nggih, ada orang Kristen yang teko di masjid. Apalagi ya dia Islam tidak sholat datang ke masjid.
Nah tujuannya apa? Biasanya kepingin nambah, kalau ke masjid dia dapat jatah sebagai orang yang bekerja. Kalau bekerja itu dapat tambahan, itu biasanya satu. Kalau yang di rumah dia dapatnya jatahnya satu. Kalau yang ke masjid jatahnya bisa dua. Terus ngewangi itu pulang karena dia memang dibeli juga dapat. Nah berarti orang yang datang ke masjid yang biasanya arang-arang tekowing itu kemungkinan dia termasuk orang yang meminta daging walaupun orang omong. Nah kemudian yang lain mungkin orang yang biasa ke masjid menyemarakan masjid, kalau kita datang ya emang mungkin dia orang yang misalnya tidak mau minta atau nanti yang orang merasa cukup. Maka di sini semuanya bisa makan, termasuk shahibul kurban yang bisa makan, orang yang bekerja bisa makan dari daging kurban. Nah kalau kemudian ada yang mengatakan misalnya, yo daging sing dibagikan yo berkurang. Kalau kepingin dapat lebih, ya datang saja ke masjid, dia dapat ikut makan. Terus orang ngewangi, jalur jatah lebih, akhirnya repot. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada masa Rasulullah sempat terjadi paceklik. Nah, ketika paceklik ini Rasulullah berpesan kepada para sahabat tidak boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena ada orang-orang yang butuh. Nah, tahun berikutnya ketika sudah tidak ada lagi, tidak paceklik oleh Rasulullah, itu sudah simpan untuk perbekalan dan sebagainya. Boleh lebih dari 3 hari dan seterusnya. Nah, mungkin di tempat kita itu sudah lebih. Kalau dulu kami masih kecil itu dapat jatah 1 on itu sudah banyak. Karena yang kurban tidak banyak. Itu pun satu masjid itu mungkin ada 2-3 ekor kambing sudah banyak. Kalau sekarang kambing itu sedikit, sapi yang banyak, sehingga sangat mencukupi. Kalau sekarang sangat mencukupi. Sekarang mungkin satu orang bisa dapat 1-2 kilo, itu sudah cukup. Tapi kalau kita masuk misalnya di beberapa tempat di Kalibawang, di Samigaluh, Girimulyo, yang di situ ada yang Islamnya sedikit. Itu kadang ya satu dusun atau satu pedukuhan itu mungkin satu belum tentu ada. Sehingga tahun-tahun kemarin itu ketika di ini mungkin tahun sekarang agak susah karena kemarin lewatnya Pak Joko kemarin di daerah Iskendosan itu biasanya tiap tahun mereka ngambil 2 RT itu. Satu RT itu ngambil dari sini satu kepala sapi. Jadi 2 RT ya 2 kepala. Masih bisa RT itu 1 kepala sapi. Bareng-bareng itu makan sak besok. Di sana nggak ada itu. Sehingga kadang-kadang ya silakan diambil, kita sampaikan dulu. Sehingga biasanya ngambilnya setelah Isya semalam gitu. Sehingga mereka senang sekali ketika mereka bawa kepala, bawa kaki gitu. Kambing pokoknya kepala kambingnya juga ada, senang sekali mereka bawa. Karena satu desa itu cuma seperti itu. Kambing di sana banyak, tapi kambing milik orang nggak disembelih. Dan itu, ya agamanya ya orang Islam kok. Orang Islam, pokoknya saya RT itu makan kambing. Nah di situ. Sehingga di tempat-tempat seperti itu memang kita tidak dianjurkan untuk menyimpan banyak daging. Nah, tidak dianjurkan menyimpan banyak daging karena apa? Kondisinya mirip dengan yang disampaikan Rasulullah, larangan untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Ya karena banyak orang yang tidak dapat. Bapak sekalian, sehingga untuk tempat-tempat tertentu ada kebijakan tertentu yang perlu kita sesuaikan. Atau misalnya di daerah yang Kalibawang itu kan ada mungkin 6 kakak
6 kakak dari satu perguruan itu yang Islam, lainnya kan agamanya non Muslim. Saya lupa itu apa agamanya Kristen apa Buddha itu. Karena kita pernah di sana tuh, pernah sebab mesti di sana. Jadi kalau mengadakan Idul Kurban itu mereka gabungnya di desa yang lain. Ya, sehingga mereka dapat bagian di situ. Nah kemudian daging kurban itu dibagikan kepada yang Muslim dan non Muslim juga boleh dibeli. Ada pengalaman dari yang disampaikan oleh Dr. Suyati dulu ketika beliau mengabdi koas ya di daerah pelosok Pontianak. Jadi di situ orang-orang Melayu itu ketika mereka berkurban, tetangga kampung yang non Muslim juga diberi. Dan dengan sebab seperti itu, akhirnya hampir lebih dari setengah kampung sebelah itu yang masuk Islam. Sehingga memang bisa tidak terbatas, itu bisa menjadi salah satu metode dakwah yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan hanya yang Islam yang diberi, tapi non Muslim pun diberi. Karena kita tidak tahu dengan apa Allah akan membuka hati seorang hamba sehingga dia mau menerima kebenaran Islam. Mungkin dengan sedekah, mungkin dengan kurban. Karena mereka merasa mendapatkan kebaikan dari Islam, sehingga mereka masuk Islam. Nah, seperti itu. Bapak sekalian, nah ini termasuk ini yang kita baca. Ini ada dari Aisyah, ahli-ahli rumah dari penduduk Indonesia pada datang pada hari penyembelihan kurban di zaman Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, simpanlah sampai 3 kali, kemudian sedekahkanlah yang tersisa. Sudah itu mereka bertanya, ya Rasulullah, orang-orang pada membuat tempat air dari kulit kurban mereka dan diisinya dengan samin. Maka bertanyalah Nabi, apa? Mereka bertanya, apakah kau melarang makan daging kurban sudah 3 hari? Jawab Nabi, aku hanya melarang kalian karena masih ada orang yang sangat membutuhkannya. Tapi sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Betapa benar. Kemudian pembagian bahwa Rasulullah membagi sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk musafir, sepertiga untuk tangganya orang-orang miskin. Hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, walaupun sering juga disampaikan itu kalau sudah jelang Idul Kurban itu kalau yang menyampaikan Ustaz Damiri itu biasanya disampaikan dari Ustaz itu. Nah, itu hadisnya dhaif. Itu kalau dicari di Mbah Google ya dhaif, boleh hadis dhaif terkait dengan itu. Ya, karena beberapa alasan di situ. Dan itu tidak bisa kita jadikan dalil. Sehingga apa? Sehingga sepertiga itu menjadi acuan. Acuan sepertiga itu bukan mutlak harus sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga oleh orang halal, ya boleh. Tapi ya jangan banyak-banyak. Kalau soal kurban yang ngambil terlalu banyak, kon boleh diwiwai. Ya, jadi ya sepertiga lah kurang lebihnya di situ. Apalagi nanti iurannya sama, belinya panitia sama, kok malah dagingnya beda-beda, itu kan jadi persoalan juga. Kecuali memang seperti di KP itu, saya dengar dari Pak Abdul Wahab itu, 7 orang mereka bertujuh mencari sapi sendiri. Nah itu malah aman itu. Silahkan, tergantung bagaimana mereka menawar. Lesi ora iso nawa ya, oleh ya lebih larang. Tidak bisa menawar. Kalau yang pakai menawar kan dapat lebih murah. Ya. Jadi baru setelah dapat dibawa ke masjid, baru. Nah itu malah enak. Sepertiga jelas untuk mereka. Kalau panitia semua yang nyari, gemuknya beda, malah yang protes ya. Soal itu kurban ya. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti kita untuk daging kurban kita boleh untuk masak, ya, untuk dimakan oleh
orang yang bekerja dan seterusnya. Itu tidak ada halangan. Tidak harus beli daging sendiri untuk dimasak, sehingga anggapannya ya lebih baik. Ya tidak, yang penting daging kurban itu untuk kita bersenang-senang hari raya Idul Kurban. Ya silakan, mau dibikin kokting, mau dibikin komplain apa-apa ya terserah. Kalau di masjid sini paling laris itu kalau dibikin tengkleng itu, tengkleng, kokting itu. Oke Bapak Ibu sekalian, ini masih ada 20 menit. Mungkin kita diskusi banyak hal terkait dengan ibadah di bulan Dzulhijjah. Silakan. Ya, sebagian sudah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, sapi satu kan untuk orang syaratnya, tapi seandainya 2 sapi untuk 14 orang, tapi harga sapi berbeda. Lalu nanti bagiannya dibagi sama dan iurannya juga sama, tapi itu 2 sapi bukan 1 sapi untuk 14 orang itu bisa atau tidak, termasuk sah atau tidak itu. Ya. Ada 2 sapi 14 orang, masing-masing paling banyak 7 orang. Hari ini sudah terpenuhi. Nah kemudian diberi bagian yang sama, padahal sapinya yang satu dagingnya lebih banyak daripada yang lain. Karena tidak mungkin sama persis itu dagingnya, pasti beda. Pasti berbeda. Nah kemudian di sini maka sepertiga itu tidak menjadi mutlak. Nah kita sampaikan itu tadi. Misalnya selisihnya 10 kilo misalnya. Yang satu sapinya itu ada 170 kilo daging misalnya. Yang satunya 180. 180 dibagi 3, 60 apa? Yang 170 dibagi 3, 156 ya. Ini kalau dibagi 7 berapa? 156 bagi 7, 56 bagi 7 8 nih. Yang satu dibagi 7, 8 setengah. Oh misalnya dibagi rata 8 setengah atau 8 seperempat ya, jadi nambah kurang lebih kisarannya sepertiga, nambah sedikit atau dikurangi sedikit ya. Berarti 14 orang untuk 2 sapi bisa itu? Bisa. Juga kisarannya sama bisa. Jadi sepertiga itu menjadi acuan tapi bukan mutlak. Bukan mutlak. Ya tentu itu menjadi kurang lebih sepertiganya. Kalau memang untuk bisa semuanya dapat yang sama, bisa ditambah, bisa dikurangi dari sepertiga itu. Betul Pak. Jadi insya Allah bisa. Berarti seandainya 21 orang untuk 3 sapi juga bisa ya? Bisa. Kalau di Malang itu orang di sana itu yang sapi apapun mereka itu tidak diberi dagingnya itu. Kalau kami di sana diberi bungkusannya itu. Oh bungkusannya lebih roh. 1 sekat misalnya. Ya ini sekat tuh. Sekat dibagi porok itu. Ya, berarti 1 orang itu bungkus. Kecuali memang dia minta sendiri. Kalau tidak minta tersendiri itu dibagi sama semua. Tapi kalau dia minta sendiri misalnya saya minta hati atau saya minta daging apa itu ya. Tapi kalau orang tidak mau ya nggak dikasih betul, dikasihnya bungkusannya seperti itu. Kalau di tempat kami di Malang, tapi kalau di sini kan beda. Diambil sepertiga dagingnya, nah silakan. Dan di sana tidak ada yang protes itu Pak.
Karena memang kebiasaannya begitu. Tapi kalau kebiasaan itu bawa ke sini, masalah gitu. Ngerti Pak? Jadi kalau di sana sama semua bagiannya, mau sapi gede, sapi kecil, mau bawa kambing, podo kabeh. Ustadz, dalam sebuah keluarga ada seorang bapak yang sudah almarhum. Kemudian keluarganya itu korban atas nama bapak yang sudah meninggal itu. Itu bagaimana sebaiknya? Ada bapak, ya, itu biasa berkorban tiap tahun keluarga ini. Mungkin bapak itu biasa korban tiap tahun, biasa berkorban. Kemudian meninggal sebelum korban, maka diduga dia sudah berniat korban, karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau anu sepanjang tahun begitu, pokoknya bapak terus Ya, sehingga tahun itu dia bisa seperti itu. Oh, sebelum korban, maka korban tahun ini biasa kita korban atas nama bapak tersebut. Kemudian tahun berikutnya, nah, sudah meninggal, tahun yang lewat yang dulu. ganti anaknya. Nah, mending ganti atas nama putranya. Karena di situ awaladin sholihin yadmula. Ya, jadi ada perluasan makna di sana. Doa awal ibadah, selama anak itu beribadah, orang tua dapat bagian. Jadi kalau ada nama anak, orang tua dapat pahala sebanyak yang diterima anak. Jadi lebih baik ketika memang sudah lewat nama, ya sudah korbannya atas nama anak-anak, atau atas nama dirinya sendiri yang berkorban, bukan atas nama orang tuanya. Terus satu kambing bisa satu keluarga. Satu kambing bisa satu keluarga. Atau satu keluarga bisa mewakili satu bagian dari sapi tadi. 7 orang, nah satu itu bisa diwakili dari satu keluarga, tapi tidak bisa diwakili dari keluarga yang berbeda. Tidak bisa seperti tadi yang sekolah itu iuran itu tidak bisa. Tapi kalau satu keluarga boleh. Iuran misalnya di situ ada anaknya 5 dengan 2 orang tua, iuran sapi 1 masing-masing 500-an boleh, karena dihitung ada nama kepala keluarga. Tapi kalau 2 keluarga, 2 bersaudara misalnya, kumpulan iuran yuk, itu tidak bisa. Keluarga yang berbeda walaupun bersaudara tidak bisa, kecuali ada nama orang tua mereka. Maka kelemahan nanti kan kadang ada orang yang tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, atau tahun kemarin anaknya. Maka kalau ada nama keluarga semuanya tercakup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa? Wali dan keluarganya atau walia. Tapi untuk anak, dia punya 5 saudara misalnya. Kalau atas nama anak, maka saudaranya tidak dapat bagian. Yang dapat bagian orang tuanya dan dirinya. Tapi kalau atas nama kepala keluarga ya keluarganya semuanya di situ dapat semua. Anaknya yang 5 juga dapat pahala, yang lain dapat pahala. Tapi kalau atas nama salah satu anak, maka saudaranya tidak dapat bagian. Sehingga setiap tahun bisa tetap ada nama kepala keluarga dan orang tua. Nah, kemudian ada persoalan untuk sekarang ini, bagaimana dengan badal haji? Karena yang mau berangkat haji meninggal padahal sudah bayar. Apakah anaknya bisa menggantikan? Ya, menggantikan dalam perspektif mengganti posisi, iya. Tapi niat hajinya atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, yang sudah bayar lunas. Karena badal haji itu hanya bisa dibatali oleh orang yang sudah pernah haji. Kalau belum, ya niat atas dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Dia sudah dapat pahala haji, karena ya sudah. Ya.
Kalau memang mungkin ya sudah, dia sekarang misalnya badan menggantikan orang tuanya, niatnya dia berhaji, dan dia sendiri misalnya sudah mendaftar misalnya, untuk berapa tahun yang lagi, misalnya 15 tahun lagi dia bisa, maka ya haji yang kedua itu bisa sebagai pengganti untuk orang tuanya yang dulu tidak jadi, itu bisa. Tapi kalau orang yang membatalkan belum haji itu tetap tidak bisa, dia harus berhaji dulu. Nah, masalah nanti orang yang sudah berniat tapi tidak bisa karena meninggal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sekedar kesanggupan hambanya. Karena dia memang tidak sanggup berangkat karena meninggal, ya nggak mungkin orang meninggal dihajikan. Ya sudah nanti. Nah, insya Allah pahalanya sudah sampai. Karena usahanya juga sudah jelas, prosesnya juga sudah jelas, tapi takdir yang Allah kehendaki. Ini silakan. Masih tentang kurban tadi. Tadi kan disampaikan misalnya ada satu keluarga ayah, ibu, anak. Kebetulan dari keluarga itu yang hidup sekarang tinggal satu anak. Nah, satu anak itu ingin berkurban satu keluarga. Artinya 7 orang itu ingin satu keluarga kurban satu sapi, padahal yang hidup tinggal satu. Ya atas nama orang tuanya, ibunya, dan saudaranya. Saudaranya kan ada 4, ayah ibu 2, kan 5 dengan yang masih hidup. Boleh tidak itu kurban? Terus yang kedua tentang daging tadi. Tadi disampaikan dagingnya sebagian dimasak untuk tenaga, dimakan bersama-sama. Kemudian tenaga juga karena butuh, tadi disampaikan diberi setelah dagingnya yang lain dibagikan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang mengajukan permohonan minta. Nah, intinya bolehkah tenaga sudah makan, terus dapat daging, terus di masyarakat kan juga sebagai warga itu dapat lagi, sehingga makannya sudah, tenaganya sudah, dan dapat jatah dari masyarakat. Tadi kan disampaikan begitu. Ya. Itu boleh tidak? Ya, Bapak sekalian, ini kan orang ya, kita jawab duluan yang kedua ya, nanti yang awal nanti kita. Orang berangkat untuk membantu di masjid, dia sudah dapat jatah makan. Kemudian sebagai orang yang bekerja, biasanya panitia itu mengalokasikan. Kemudian sebagai warga, dia juga diberi bagian. Bolehkah dia dapat 3 bagian, sementara orang yang tidak datang ke masjid dapat 1 bagian? Tidak ada keharusan membagi rata di dalam membagi daging kurban. Iya, tidak ada keharusan bagi rata, sama rasa nggak ada. Boleh berbeda-beda. Bisa juga yang anaknya banyak diberi daging lebih banyak, boleh. Seperti itu. Jadi memang ya tergantung panitia kan monggo. Yang jelas yang dilarang itu panitia menghabiskan sendiri, tidak dibagi. Nah, itu. Kemudian memang ini yang pertama ada 7 anggota keluarga, 2 ibu bapak, 5 anak. Nah, berkurban sapi atas nama 1 keluarga. Persoalannya adalah orang tuanya sudah meninggal, anaknya, saudaranya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri. Sapi
mati itu paling banyak 7 orang, sehingga 1 orang boleh. Sebenarnya itu tidak mewakili 7, mewakili 1 orang. Karena yang hidup tinggal dia sendiri, kecuali memang yang lain itu meninggalnya sebelum kurban semua tahun itu. Misalnya kecelakaan, karena sempat di daerah Madiun itu mantenan truk orang kuat mundur Pak nih pengantenan itu Pak. Ada 17 orang yang meninggal tuh kalau nggak salah. Lah truknya nyelonong melu jagung. Jagung ya, alhamdulillah. Ya. Kalau seperti itu bisa. Kalau memang sudah tahun-tahun yang lalu, orang tua dapat bagian dari anak yang berkorban. Saudaranya, kalau dia punya keturunan, ya keturunannya nanti yang korban. Orang tuanya dapat bagian sendiri. Seperti itu Pak. Jadi karena sudah meninggal, ya sudah. In koto'a amaluhu, selesai, terputus amalnya. Wih, sayonara itu. Tambah Tar. Andai kata tadi kan ada yang masih hidup 1 boleh, karena sapi kan maksimal 7 tadi tuh, Iya. yang 1 masih hidup. Kemudian yang hidup itu ingin berbuat baik lagi, ngorbanke saudara dari yang sudah meninggal. Asal masih hidup. Yang hidup Yang kan hidup 1. misalnya tinggal 1. Oh. 14 ini orang padahal itu yang hidup sapinya 1. itu bisa mewakili 7 orang. Aku tak boleh wong nem, kowe melu yo tak daftarke yo. Berarti dia dikorbankan. Tapi yang mau dikorban masih hidup ini. Saudaranya misalnya iparnya iparnya masih hidup. Sedulure mati, no? Ipare si urip. Sampai tak daftarke ya, tak bayarke. Boleh. Tapi masih hidup. Kalau 1 orang yang hidup itu tadi yang 7, Ya. terus yang hidup ingin lagi nambah 1 sapi, 7 orang almarhum boleh. 7 orang almarhum. Saudaranya sudah mati, Ya. korban tadi kan 1. Ini terus ingin korban lagi, kebetulan yang disebut itu sudah almarhum semua. Almarhum semua. Oh, berarti korbannya 2 sapi. 2 sapi, 1 untuk makhluk gaib. Ya. Kan sudah mati semua, sudah semua ya. Yang satunya untuk makhluk hidup. Nah, yang makhluk gaib ini repot gitu. Oh, putus ya misalnya. Mau dibawa kemana ya? Nah, makhluk gaib itu kira-kira. Nah itu juga yang kita sulit itu adalah tukang posnya itu nggak ada. Tukang pos yang bagian nganu pahalanya lawan. Lah orang rapopo. Orang bagian penyampai pahala itu. Ada kata kurirnya ya Sofi ora cocok, ora jata ora mempan. Maka man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Ya kayak itu kan tidak diterima masalahnya. Kan yo emak. Apalagi kena ayat laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada apa yang didapat dari orang itu kecuali apa yang dia upayakan. Orang yang meninggal tidak bisa berupaya, sehingga apa yang dia upayakan salah satunya anak yang soleh. Sehingga anak soleh ini ketika dia berkurban itu salah satu upaya orang tua anaknya jadi anak soleh. Sehingga orang tua dapat bagian karena upayanya. Seperti itu. Maka beruntung orang yang punya keturunan di randu ya randu. Ya seperti saya tidak dapat itu dari itu. Awalannya solihinnya itu nggak dapat. Yang mudah-mudahan dapat dari yang ilmu yang bermanfaat. Karena dapatnya 2 kalau seperti kami ini 2. Saya Kang Saifuddin itu tak dapat kecuali dari 2. Pak Fauzan dulu, Jauzan ya? Jauzan itu cuma dari 2. Yang 1 tidak dapat.
Kata Pak. Enggak ada apa. Kembali pada tadi korban. Satu kambing untuk keluar bisa satu keluarga. Nah kemudian kalau sapi berarti juga bisa untuk 7 keluarga atau hanya 7 anggota tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kambing satu keluarga itu untuk pembiayaan itu menjadi tanggungan kepala keluarga atau bisa semua keluarga. Pembiayaan dalam pembelian kambing. Tuh, kemudian yang ketiga, hewan kurban itu dalam kondisi sehat, tanpa cacat dan lain sebagainya. Nah, sapi sudah sampai usia, tetapi ternyata tidak tumbuh tanduk. Biasanya kan kalau sapi itu banyak tanduk. Nah itu termasuk penyakit atau bukan, terus bisa untuk dikorbankan atau tidak. Terima kasih saja. Ini satu kambing untuk satu keluarga. Ini jelas, ini untuk dalilnya juga jelas. Bagaimana kalau sapi? Satu bagian untuk satu keluarga kan itu juga bisa. Nah, masalah pembiayaannya siapa yang bayar? Monggo dari bagian anggota keluarga itu. Jadi iurannya sama. Memang yang tidak boleh itu diambilkan dari kurban, tapi biaya di luar kurban untuk membiayai itu memang ada dalilnya. Jadi mengambil dari luar biaya, dibiayai sendiri. Itu jelas. Kalau di sini buku ini soal lengkap ini, termasuk hadis-hadis yang terkait dengan kami membiayai penyembelihannya itu ada. Jadi tidak diambilkan dari kurbannya. Nah, di atas namakan siapa pembiayaannya? Ya di atas namakan yang mewakilinya aja. Jadi atas nama kepala keluarga, walaupun dibayar di anaknya, enggak apa-apa. Orang tua lagi, semua kita harus ngewangi kurban, duitku kurang, gitu. Boleh. Yang lain apa terakhir? Tanduk ya. Sapi dukul apa? Dukul. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Jadi yang lebih baik yang tanduknya bagus. Kalau bagaimana kalau sapinya itu yang paling gemuk yang tidak bertanduk? Milih yang mana? Sapi bertanduk tapi dagingnya tidak sebanyak daging sapi yang tidak bertanduk. Padahal regane murah yang tidak bertanduk. Yang lebih utama yang bertanduk, walaupun dagingnya tidak sebanyak itu. Karena memang yang lebih banyak lebih ke siat di situ. Maka mana yang diutamakan yang jantan. Karena tanduknya oke lewat riyo kurban yang digolek itu gagah. Sapi, kambing yang dicari itu gagahnya itu. Daging nomor 2. Daging itu nomor 2. Jadi kalau ada pilihan antara yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, dipilih yang bertanduk walaupun mungkin lebih kecil. Biasanya kalau orang jualan itu tanduknya Jawa Siti selisih 500.000 duit. Ada tanduknya Walaupun maaf saya putus. Walaupun memang ada jenis sapi yang nggak bertanduk. Walaupun memang ada jenis sapi yang bertanduk, makanya carilah sapi yang jenisnya bertanduk. Memang ada loh, tapi itu tidak dilarang gitu. Boleh itu boleh. Jangankan itu betina aja boleh. Tapi memang dianjurkan ya jantan yang gagah. Karena ya memang begitu. Nabi itu cari yang tanduknya bagus, gemuk, nah itu lebih baik. Kalau tidak ada, silahkan. Itu namanya tidak ada. Jangankan sapi yang gede, anak sapi pun boleh. Jika tidak ada atau uangnya tidak sampai. Seperti itu, Pak. Jadi boleh. Mau ke pertimbangannya misalnya di sana yang kurban mung siji, sapi ini siji,
Kalau cari yang tanduknya gede, ya tanduknya langsung dibagi, nah ya mau kok pertimbangan ini. Oke. Sudah jam 7:05, ada lagi? Pas, pas. Soalnya setelah balik. Kesuwen sampai setengah wong. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita informasikan dari pondok bisa sampai lain-lain ya. Suwen kok lain. Kita masih ada untuk kelas putra dan kelas putri. Ini masih ada beberapa kuota yang kalau mau didaftarkan putra dan putrinya atau tetangganya silakan. Silakan. Nah kemudian ya kalau melihat kami bandingkan dengan pondok-pondok yang lain itu ya Al-Manar ini murah meriah. Walaupun tahun ini insya Allah SPP-nya ya untuk enggak. Ya, karena bensinnya munggah 10.000, Al-Manar madangnya udah munggah-munggah. Jadi insya Allah ya beda. Tapi kalau dibanding dengan pondok lain insya Allah masih sangat murah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pondok bangun beberapa, termasuk di sana kamar mandi, alhamdulillah juga sudah bisa digunakan. Di sekat, jadi bisa satu kamar mandi bisa 2 orang, bisa 2 kamar mandi. Terus di sebelah barat itu lab agama dengan kelas yang kita bangun itu kita masih ada tanggungan hampir 200-an ya, hampir 200-an juta. Nah ini insya Allah nanti setelah Idul Kurban kita mau mengadakan pengajian penggalangan dana baru sekalian. Tapi kalau sebelum itu monggo kalau mungkin Bapak Ibu punya rezeki, nah bisa disampaikan kepada kami. Karena itu bangunannya sudah, tapi utangnya si ono. Jadi ya harap melunasi diri ternyata ya belum bisa. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau nanti kurban, insya Allah kalau kita rencana melatih anak-anak untuk ikut menyembelih seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut menyemarakkan di pondok, nah, itu monggo kambing saja, jangan sapi. Kalau sapi ya repot. Jadi kambing saja, monggo. Jadi kita belum dapat, yang dari orang tua juga belum dapat karena juga pas liburan. Ya, ini nanti silakan nanti yang mau ikut meramaikan itu. Insya Allah ya kelas-kelas kecil ada. Demikian Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.